Halo Sobat Misioner, tanggal 14 sampai 16 September 2024, 3 hari yang sangat berkesan bagi saya dan teman-teman dari Keuskupan Surabaya yang dikirim ke Bandung untuk mengikuti rangkaian kegiatan Hari Studi. Banyak hal luar biasa yang kami pelajari dari mengikuti 3 hari kegiatan tersebut. Dari sekadar anak muda biasa, kami mengalami transformasi yang luar biasa. Kegiatan diskusi, berbagi pengalaman yang inspiratif, dan masih banyak kegiatan lain yang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan beriman. Yuk, kita simak bersama-sama kegiatan seru apa saja yang kita ikuti selama di Bandung. Halo guys. Jadi sekarang kita sudah sampai di stasiun Gubeng. Nah, kira-kira kita mau ngapain nih guys? Ke stasiun Gubeng ini udah pakai hem biru KKI. Wih, mantap. Jadi kita mau ikut Hari Studi KKI di Bandung. Yeay. Nah, dari Keuskupan Surabaya itu ada 7 anak, 7 peserta. Tapi kita yang kumpul di stasiun Gubeng ini cuma bertiga. Nanti kita ketemuan di stasiun yang lain. Oke, jadi ikuti keseruannya. Bye-bye. Sebelum kami mengikuti rangkaian hari studi, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Eco Camp. Hai Sobat Misioner, kenalin aku Elis. Aku mau cerita nih, apa aja sih yang kita lakuin di Eco Camp kemarin? Jadi, waktu kita sampai di Eco Camp, kita dijelaskan secara singkat tentang apa sih itu Eco Camp, dan selanjutnya kita diajak untuk melakukan tea ceremony yang biasanya mereka lakukan untuk menyambut tamu mereka. Di acara tea ceremony ini, kita diajarkan untuk bisa tenang, menyadari alam di sekitar kita, dan melakukan segalanya dengan penuh kesadaran. Setelah kita melakukan tea ceremony, kita diajak untuk berkeliling di Eco Camp dan melihat ada apa aja sih di Eco Camp itu. Eco Camp ternyata sangat luas. Terdapat ruang makan, gazebo, amphitheater, dan di sini juga terdapat tempat untuk membudidayakan jamur loh. Eco Camp juga memiliki cara unik untuk mengelola limbah masyarakat menjadi lebih berguna, seperti limbah organik yang diberikan kepada maggot untuk diuraikan dan nanti hasilnya dapat dijadikan pupuk. Menarik banget ya ternyata Eco Camp itu. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang lingkungan di tempat ini. Setelah itu, baru kami memulai kegiatan hari studi. Berikutnya kami diajak ke sebuah tempat bernama Braga. Di sini kami diminta untuk melakukan analisis sosial. Dalam perjalanan di Braga, banyak sekali anak muda yang melakukan hal yang melanggar norma, seperti bermain judi, minum alkohol, dan seorang perempuan merokok. Dari kejadian itu, kita menjadi paham dan mengerti jika iman yang lemah dapat mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi seorang remaja yang penuh dengan kelabilan, pasti mudah terbawa arus yang negatif. Sebagai seorang misionaris muda, kita dapat memulai dengan hal-hal yang kecil, seperti yang dilakukan oleh Pauline Mary Jericho, dengan dapat memberikan dukungan, serta mendoakan mereka agar mendapat sentuhan kasih Allah atas mereka. Kita dapat mengupayakan dengan memulai hal-hal yang simpel, seperti berdoa bagi sesama yang mengalami krisis iman. Tak jarang teman yang dekat dengan kita mengalami krisis iman. Kita dapat memberikan semangat dengan mengajak untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Karena meskipun dengan langkah yang kecil, namun dilakukan dengan doa dan cinta yang besar akan berbuat besar dan kasih Allah dapat turun atas mereka.
Kami juga diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Albertus Gregory. Albertus Gregory menunjukkan ke kami bahwa meskipun masih muda, kita juga dapat bermisi melalui hal-hal sederhana yang sesuai dengan kemampuan kita. Contoh seperti Albertus Gregory yang dapat membangun sejumlah gereja alias merenovasi gereja-gereja kecil yang hampir rusak yang ada di daerah terpencil. Walaupun gereja yang dibangun berukuran tak besar, tapi warga Katolik di daerah tersebut merasa terbantu. Pastor Ernest Justin juga memberikan sharing yang luar biasa kepada kami. Sesi sharing dari Romo Ernest yang paling menonjol adalah bagaimana kita sebagai misionaris harus terlebih dahulu mengenali diri sendiri dan memberi rasa aman pada identitas pribadi. Identitas aman artinya kita merasa bahwa identitas kita sudah terverifikasi oleh dunia dan kita tak perlu takut untuk berekspresi dan tak usah insecure karena tiap pribadi mempunyai identitas atau kelebihannya masing-masing. Kami diminta untuk membuat rencana tindak lanjut sebagai bentuk perwujudan aksi kami setelah mendapatkan materi yang luar biasa tentang bagaimana para remaja bisa melakukan kegiatan misioner di tengah-tengah masyarakat. Nah, kegiatan hari kedua ini ditutup dengan ibadah taizé dengan rebah salib. Tentu, setelah seharian dengan jadwal yang padat, pasti ada rasa lelah. Setelah berdinamika bersama, membahas hal-hal ke depan, pasti juga ada rasa kebimbangan yang ada di dalam diri kami. Dalam ibadah taizé ini, kami diajak untuk merenungkan kehadiran Tuhan Yesus di sekitar dan di dalam diri kita. Lagu-lagu yang dikumandangkan dan bacaan singkat memandu kami fokus dalam keheningan penuh doa dalam suasana yang diterangi oleh lilin. Nah, dengan suasana damai yang seperti itu, tak sedikit peserta yang sampai terharu. Dalam ketenangan ini, kami menyerahkan diri dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Nah, itu tadi cuplikan kegiatan kami selama 3 hari di Bandung. Saya sangat bersyukur karena dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk menjadi misioner muda masa kini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.